Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu kepada kalian semua. Pagi hari ini kita akan membahas tentang jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang seri yang pertama. Jangan lupa seperti biasanya subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Materi kali ini yang akan kita bahas tentang jurnal khusus. Yang pertama adalah kita bahas tentang apa yang dimaksud tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Pengelompokan transaksi-transaksi yang sejenis bergantung pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Penjelasannya demikian bahwa pertemuan kita kemarin sebelum ini kita telah membahas tentang jurnal umum perusahaan dagang. Oke, kita lihat kilas baliknya dulu. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum untuk perusahaan dagang. Nah, jurnal umum untuk perusahaan dagang ini biasanya ada transaksi-transaksi yang sejenis dan sering kali terjadi. Sehingga kalau digunakan jurnal umum semuanya ada beberapa transaksi-transaksi atau jurnal-jurnal atau akun-akun yang kurang efektif karena dicatat akun yang sama, jurnal yang sama secara berulang-ulang. Contohnya, jika terjadi pembelian barang dagang secara kredit, maka kalau dalam 1 bulan ada pembelian barang dagang secara kredit sebanyak 100 transaksi, maka akan terjadi pencatatan yang sama, yaitu debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Tanggal berikutnya sama, pembelian utang dagang 100 kali. Maka untuk mengefektifkan dan merampingkan pencatatan itu supaya tidak boros, maka ada satu alternatif, yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan jurnal khusus. Dengan menggunakan jurnal khusus, maka beberapa jurnal itu, atau saya ulang, beberapa transaksi-transaksi itu akan bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, sedangkan sisanya transaksi-transaksi yang tinggal sedikit yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, maka jurnal umum masih bisa berfungsi. Dengan ini bukan berarti bahwa setelah mengerjakan jurnal umum kita mengerjakan jurnal khusus, bukan begitu, melainkan ini untuk menggampangkan saya untuk memberikan penjelasan. Sama, dari jurnal umum ini diambilkan data dari transaksi dan bukti-bukti transaksi. Jurnal khusus dan jurnal umum diambilkan datanya dari bukti-bukti transaksi. Artinya kalau kita mengerjakan ini tok, berarti tidak usah mengerjakan jurnal khusus. Namun kalau kita sudah mengerjakan jurnal khusus, maka sebagian jurnal umum tetap berfungsi. Mungkin masih bingung ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Ya, pembahasannya adalah yang jurnal khusus ini. Kemudian kita lanjut. Jurnal khusus terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama adalah disebut dengan kelompok jurnal pembelian yang biasa disingkat dengan JB. Apa itu JB? Jurnal beli. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas atau yang disingkat dengan JKK. Apa JKK? Jurnal kas keluar. Kemudian yang ketiga adalah kelompok jurnal penjualan atau yang disingkat dengan JJ, jurnal jual. Ini lawannya
ini. Dan yang keempat adalah jurnal penerimaan kas atau yang disebut dengan JKM, jurnal kas masuk. Nah, sedangkan yang terakhir ini bukan merupakan kelompok jurnal khusus, melainkan apabila transaksi 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa dimasukkan transaksi-transaksi ke sini, maka barulah akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Sekarang kita lanjut yang pertama, yaitu tentang jurnal pembelian. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau pembelian secara kredit dilakukan secara terus-menerus, maka dibuatlah suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Yaitu jurnal pembelian itu apa? Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang dan bukan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Jadi jurnal pembelian itu fungsinya adalah atau pengertiannya adalah digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan bukan barang dagang, namun secara kredit. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Pertama, yaitu tentang bagaimana bentuk jurnal pembelian itu. Bentuknya seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari bentuk jurnal pembelian. Ada jurnal pembelian itu yang isinya hanya tanggal, keterangan, ref, kemudian di sini pembeliannya itu di sini, pembelian debit, bawahnya utang dagang kredit. Ada contoh yang kedua, yaitu kolom debitnya hanya pembelian sama serba-serbi. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah kita coba yang lebih kompleks atau lebih lengkap, yaitu jurnal pembelian ini itu terdiri dari seperti biasa tanggal, keterangan, ref. Yang penting di sini debit sama kredit. Debit itu adalah terdiri dari pertama akun pembelian. Jika terjadi pembelian barang dagang secara kredit, maka dicatatlah di kolom pembelian. Pembelian debit, utang dagang, kredit. Jadi kita tidak usah membuat jurnal lagi seperti kemarin, namun sudah akun-akunnya diwakili di sini. Kemudian apabila terjadi perlengkapan, saya ulang, terjadi pembelian perlengkapan secara kredit, maka debitnya perlengkapan, kreditnya utang dagang. Saya lanjut bahwa kolom serba-serbi adalah digunakan untuk mencatat pembelian, bukan barang dagang, dan pembelian bukan perlengkapan. Nah, contohnya apa, Pak? Misalnya pembelian peralatan, barulah dimasukkan akunnya di sini. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita coba contoh soalnya. Yaitu contoh soal yang pertama. Tanggal 9 Mei 2020, PD Bahana membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 5/10 N/30 faktur nomornya 010. Maka karena ini pembelian barang dagang dari PD Abadi sebesar 5 juta itu secara kredit, maka angka 5 juta itu yang pertama adalah kita masukkan di pembelian. Coba kita lihat. Nah,
Tanggal 9 keterangannya dibeli dari PD Abadi, kemudian debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Jadi kita tidak usah menyusun seperti minggu yang lalu lagi. Ini untuk fleksibelnya atau efektivitasnya dari jurnal khusus. Salah satunya jurnal pembelian. Oke, bisa dipahami ya. Tinggal mengisi karena kolomnya sudah disediakan. Yang kedua, yaitu tentang soal tanggal 10 Mei PD Bahana membeli perlengkapan secara kredit dari toko Pandawa sebesar 500.000 dengan nomor faktur 016. Tanggal 10 Mei, maka transaksinya dicatat dalam jurnal pembelian seperti ini. Tanggal 10, toko Pandawa, karena membelinya kepada toko Pandawa. Yang dibeli apa? Perlengkapan. Maka ini dimasukkan di perlengkapan, bukan di pembelian. Karena ini yang dibeli perlengkapan, bukan barang dagang. Perlengkapan sebelah debit dan utang dagang sebelah kredit. Itu soal tanggal 10. Contoh lain kita lanjut, yaitu tanggal 16. Tanggal 16 PD Bahana membeli peralatan secara kredit dari UD Kutilang sebesar 3 juta rupiah. Nomor faktur 018. Nah, kita lihat yang dibeli apa? Peralatan. Maka peralatan tidak mungkin dimasukkan ke pembelian dan tidak mungkin dimasukkan ke perlengkapan. Maka akunnya akan dimasukkan ke kolom akun serba-serbi. Kita lihat. Tanggal 16. Belinya kepada siapa peralatannya? Yaitu UD Kutilang. Nah, kemudian yang dibeli peralatan tidak mungkin masuk di sini ataukah di perlengkapan. Berapa nilainya? Debitnya 3 juta rupiah, kreditnya utang dagang. Sekarang contoh soal yang terakhir untuk jurnal pembelian. Tanggal 20 Mei 2020 PD Bahana membeli barang dagang secara kredit dari FA Parkit Boyolali sebesar 8 juta rupiah. Faktur nomornya 020. Soal tanggal 20 ini mirip dengan tanggal 9. Maka jurnalnya seperti ini. Nah, Parkit Boyolali, kemudian nilainya 8 juta rupiah di pembelian dan di kredit utang dagang. Oke. Biasanya pada akhir bulan setelah ini sudah dikerjakan semuanya, maka sebaiknya jurnal ini masing-masing dijumlah. Ini 5 juta tambah 8 juta sehingga pembeliannya 13 juta. Perlengkapannya itu total 500.000. Kemudian peralatannya atau serba-serbinya total 3 juta. Dan yang terakhir jumlah utang dagang 16.500.000. Kesimpulan dari jurnal pembelian ini yang bisa kita dapat adalah jika jurnal pembelian ini kan digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang maupun bukan barang dagang secara kredit. Karena secara kredit maka yang dikredit pasti utang dagang. Perhatikanlah bahwa utang dagang ini angkanya penuh mulai tanggal 9 sampai 20. Karena semua transaksi ini dilakukan secara kredit. Sedangkan yang didebit macam-macam. Ada di pembelian, perlengkapan, kemudian serba-serbi peralatan, kemudian ada lagi pembelian. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita lanjut materi berikutnya yaitu jurnal khusus berikutnya. Jurnal khusus yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang jurnal pengeluaran kas.
Apa yang dimaksud jurnal pengeluaran kas, anak-anak? Yaitu jurnal yang mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan uang kas perusahaan berkurang. Artinya, jurnal pengeluaran kas atau yang biasa disingkat JKK ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai atau yang setara dengan uang tunai. Kenapa setara? Karena zaman sekarang bisa lewat ATM, bisa lewat mobile banking dan sebagainya. Itu semuanya adalah bagian dari kas. Transaksi-transaksi apa saja yang biasanya terkait dengan jurnal pengeluaran kas? Biasanya kalau saya rangkum ada sekitar 5 transaksi-transaksi yang dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Oke. Yang pertama yaitu apabila terjadi pembelian tunai, yaitu pembelian barang dagang secara tunai. Yang kedua, kemungkinan terjadi pelunasan utang. Baik pelunasan utang itu memperoleh potongan pembelian maupun tidak memperoleh potongan pembelian. Yang ketiga, transaksi retur. Retur penjualan, yaitu akibat dari penjualannya dulu dilaksanakan secara tunai, maka returnya adalah retur penjualan itu dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, pengambilan untuk kepentingan pribadi atau yang biasa disebut private. Dan yang kelima biasanya adalah pembayaran beban-beban. 5 transaksi inilah yang biasanya dilakukan di dalam pencatatan transaksi jurnal pengeluaran kas. Ada yang lain, mungkin tidak saya tulis di sini. Misalnya pembelian harta atau aset secara tunai. Oke, kita lanjut. Sekarang contohnya. Bentuk yang pertama, bentuk dari jurnal pengeluaran kas adalah seperti ini. Salah satu contoh bentuk jurnal pengeluaran kas. Apakah ada yang tidak seperti ini, Pak? Mungkin ada karena tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Kita ambil yang umum saja. Yang pertama seperti biasa ada tanggal keterangan ref, itu biasa. Yang penting dicermati di sini adalah ada kolom debit dan ada kolom kredit. Kolom debit ini antara lain pembelian. Pembelian dilakukan secara tunai. Utang dagang adalah untuk mengangsur atau melunasi nyaur utang dagang. Kaitannya ini dengan kreditnya kas. Kalau ada potongan pembelian, dapat potongan pembelian. Kalau tidak, hanya sampai kas saja. Dan yang ketiga, debit adalah serba-serbi. Adalah pengeluaran kas yang tidak dapat dimasukkan ke pembelian ataupun utang dagang. Contohnya apa, Pak? Misalnya pembelian harta atau aset secara tunai. Yang kedua, contohnya tadi adalah pembayaran beban-beban. Mungkin Anda sudah penasaran bagaimana cara ngisinya. Oke, saya mulai cara mengisi ini. Contoh, tanggal 17 Mei 2020 dibeli barang dagang dari PD Barokah seharga 3 juta dengan tunai. Tunai secara kas, uang keluar. Maka jurnalnya demikian. Tanggal 17, keterangan pembelian tunai, debitnya pembelian, kreditnya kas. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian.
Pak, ini kenapa ditulis keterangannya pembelian tunai, kok tidak ditulis PD Barokah? Alasannya adalah karena kita tidak punya tanggungan, karena pembelian secara kredit bukan pembelian secara kredit. Karena itu biasanya di sini ditulis keterangannya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jika ini secara kredit biasanya ditulis PD Barokah, nama toko atau tempat kita membeli secara kredit atau melunasinya atau yang terkait dengan utang dagang. Nah Pak, bagaimana kalau pembelian tunai ini diganti dengan PD Barokah? Boleh, tidak ada ketentuan harus seperti ini. Ini hanya kelaziman saja. Oke, yang kedua yaitu tanggal 18 tahun 2020 dilunasi utang kepada PD Abadi, transaksi tanggal 9 Mei 2020. Waktu itu tanggal 9 Mei ada syaratnya 5/10 N/30. Nah, kita ketahui bahwa transaksi ini adalah pelunasan utang. Pelunasan utang kapan? Atas pembelian tanggal 9 Mei. Kita lihat soal sebelumnya. Nah, ini. Tanggal 9 Mei itu dibeli barang, nilainya berapa? 5 juta. Ya, 5 juta. Syaratnya 5/10 N/30. Berarti transaksi ini perhitungannya dari angka 5 juta. Kita kembali ke tanggal transaksi tanggal 18 pelunasan itu. 5 juta rupiah. Tanggal 9 dilunasi tanggal 18, masihkah ada potongan? Masih. Karena terakhir 10 harinya jatuh pada tanggal 19 Mei. Ini 18. Oke. Berapa persen dapatnya? 5%. 5% dari 5 juta berapa? 250.000. Saya ulang, berapa 5%-nya? 5% kali 5 juta, yaitu 250.000. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Tanggal 16 PD Abadi, utangnya adalah 5 juta tanggal 9 itu, tapi yang dibayarkan hanya 4.750.000 kas karena dapat korting atau yang disebut dengan potongan pembelian karena masih dalam jangka 10 hari, yaitu Rp250.000. Nah, kita lanjut contoh soal yang terakhir, yaitu tanggal 21 Mei 2020 dibayar gaji bulan ini sebesar 1 juta rupiah. Maka transaksinya ini dapat dibuat jurnal khususnya tanggal 21 sebagai berikut, yaitu beban gaji. Beban gaji 2 juta, kemudian kreditnya kas 2 juta. Kenapa tidak masuk sini? Karena beban gaji bukan merupakan kelompok pembelian barang dagang dan bukan kelompok utang dagang. Nah, di sini biasanya untuk membedakan kita kasih pembayaran gaji. Loh Pak, apa tidak boleh ditulis di sini beban gaji? Boleh. Boleh-boleh saja. Saya hanya membedakan bahwa di sini adalah keterangan, sedangkan yang di sini adalah nama akun. Nah, inilah yang dapat kita lihat. Setelah itu pada akhir bulan biasanya kita jumlah. Dijumlah pembelian 3 juta. Utang dagang totalnya 5 juta. Serba-serbi totalnya 2 juta. Kas totalnya 9.750.000 dan potongan pembelian totalnya 250.000. Yang ingin saya sampaikan dalam kesimpulan ini adalah
Namanya jurnal pengeluaran kas itu pasti mengeluarkan uang. Karena mengeluarkan uang, maka kasnya penuh angkanya. Tanggal 17, 18, 21 itu semuanya masuk ke kolom akun kas. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang perlu Anda perhatikan, jika di dalam suatu jurnal khusus, kalau ada kaitannya utang dagang atau piutang dagang, maka biasanya di angka ini sebelah kiri kalau kita turut, ini ada nama perusahaannya. Ya, itu. Kenapa? Ini terkait dengan utang dagang. Makanya seperti saya katakan, pembelian tunai yang 3 juta itu tidak saya tulis PD Barokah, melainkan pembelian tunai karena tidak ada kaitannya dengan utang dagang. Itu alasannya. Loh Pak, kenapa ini? Nanti akan kita bahas dalam buku besar, terutama buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Bisa kita lihat juga contoh sebelumnya. Di jurnal pembelian juga demikian. Yang ada kaitannya dengan utang dagang 1, 2, 3, 4 ya. Maka di sini ada namanya toko-toko semua karena ini terkait dengan utang dagang. Sekali lagi, kalau di dalam jurnal khusus itu ada keterkaitan dengan utang dagang atau piutang dagang, sebaiknya maka di kolom keterangan ditulis nama perusahaan atau nama tempat kita membeli secara kredit atau menjual secara kredit. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan untuk seri yang pertama ini cukup jelas anak-anak, dan tunggu yaitu seri yang kedua yang kita akan membahas tentang jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan termasuk jurnal khusus. Terima kasih Anda telah menyimak jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang. Kita tunggu seri yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jangan lupa subscribe dan like and share. Tetap ikuti channel saya untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.